Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen yang saya hormati, Bapak Joko Suharyanto. Perkenalkan nama saya Resinta Humairo Adinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus UMKM mengenai analisis pengantar bisnis pada usaha jasa cetak pakaian custom, yaitu Yutaka Studio. Usaha yang dirintis oleh Bapak Randi Pratama sejak tahun 2023 ini bergerak di bidang konveksi dan cetak digital. Melalui presentasi ini, mari kita lihat bagaimana unsur-unsur dasar bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan digital, diterapkan untuk membangun keunggulan kompetitif di industri kreatif saat ini. Mari kita mulai pembahasannya. Produk dan jasa yang ditawarkan dari Yutaka Studio, mulai dari sablon manual, digital printing, bordir komputer, hingga produksi kaos, jaket, topi, tote bag custom, dan berbagai macam souvenir tas. Di Yutaka Studio mulai dari sekolah SD, SMP, hingga SMA, lalu ada pabrik dari Kongguan, Epson, dan lain-lain. Lalu Direktorat Konservasi Ekosistem, Koperasi Merah Putih, Kementerian Lautan dan Perikanan, lalu juga ada event dan lain-lain. Cara kerja Yutaka Studio mulai dari WhatsApp, datang langsung, Instagram, TikTok, dan Facebook. Produksi made to order 3 hari dan melakukan pembayaran awal 50%. Dasar bisnis, tujuan bisnis, memperoleh laba untuk menghidupi keluarga dan karyawan, sekaligus membangun reputasi sebagai mitra produksi merchandise yang dapat diandalkan komunitas dan UMKM lokal. Fungsi produksi, mengubah input, kain polos tinta benang, desain digital, menjadi output berupa pakaian jadi bercetak melalui proses desain, pracetak atau pemisahan warna, penyeblonan atau printing, pengeringan curing, dan quality control. Fungsi pemasaran, promosi dari mulut ke mulut antar komunitas, etalase contoh produk di depan toko, serta katalog desain melalui Instagram dan status WhatsApp untuk menjangkau pelanggan berulang dan baru. Unsur-unsur dasar bisnis, fungsi keuangan dasar, mulai dari modal kerja diperoleh dari tabungan pribadi pemilik dan sebagian dari pinjaman modal usaha mikro perbankan. Pencatatan transaksi dilakukan secara semi-digital menggunakan spreadsheet sederhana untuk mencatat pesanan, DP, dan pelunasan. Penentuan harga jual mempertimbangkan biaya bahan, biaya produksi, dan margin keuntungan sekitar 30-40% per pesanan. Sistem DP 50% di awal pesanan membantu menjaga arus kas tetap stabil untuk membeli bahan baku produksi. Nilai tambah atau value added. Yutaka Studio mengubah kain dan tinta polos bahan mentah bernilai rendah menjadi produk jadi siap pakai dengan identitas atau branding khusus pelanggan. Nilai jual produk meningkat signifikan dibandingkan bahan dasarnya, terutama karena unsur desain dan personalisasi. Keunggulan kompetitif, fleksibel, teknik cetak, sablon digital printing, bordir dalam satu tempat, sehingga pelanggan tak perlu mencari vendor berbeda.
Harga kompetitif untuk pemesanan dalam jumlah kecil sampai menengah, mulai dari belasan pieces. Relasi personal dan kepercayaan yang terbangun dengan komunitas atau organisasi pelanggan tetap. Pemanfaatan teknologi dan platform digital. Mesin digital printing, pencetakan langsung ke kain menggunakan printer digital printing menggantikan sebagai proses manual, mempercepat produksi desain full color dan detail rumit. Software design, desain pelanggan diolah menggunakan software grafis atau Corel Draw atau Photoshop untuk pemisahan warna dan penyesuaian ukuran sebelum dicetak. Lalu ada WhatsApp bisnis, pemesanan, konsultasi desain, pengiriman markup, hingga konfirmasi pembayaran dilakukan melalui WhatsApp bisnis agar lebih praktis dan terdokumentasi. Lalu selanjutnya, Instagram dan katalog online. Portofolio hasil cetak diunggah ke Instagram sebagai katalog visual, membantu calon pelanggan menilai kualitas sebelum memesan. Sudut pandang, prospek, dan saran pengembangan. Prospek dan pengembangan cukup positif. Desain pelanggan diolah menggunakan software grafis, Corel Draw atau Photoshop untuk pemisahan warna dan penyesuaian ukuran sebelum dicetak. Perkuat branding digital, konsisten memposting portofolio dan testimoni di media sosial, serta membuat katalog desain online agar lebih mudah ditemukan calon pelanggan baru. Lalu pembukuan digital, beralih dari spreadsheet manual ke aplikasi akuntansi UMKM agar laporan keuangan lebih akurat dan memudahkan pengajuan permodalan tambahan. Lalu ada sistem pemesanan online. Membuka kanal pemesanan melalui marketplace atau website sederhana untuk menjangkau pasar di luar area lokal dan mempermudah proses tracking pesanan. Selanjutnya ada diversifikasi produk dan layanan. Menambah produk seperti merchandise digital printing untuk item non-tekstil seperti mug, tote bag, stiker, guna memperluas segmen pelanggan. Oke, kesimpulan, Yutaka Studio memiliki potensi dan prospek yang cukup positif melalui fleksibilitas teknik cetak serta pendekatan personal yang kuat. Usaha ini berhasil menjangkau berbagai elemen konsumen, mulai dari komunitas sekolah hingga instansi pemerintahan. Tentu saja, ke depannya penguatan branding digital, pembukuan digital, dan diversifikasi layanan akan menjadi kunci utama agar Yotaka Studio bisa naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Sekian dari presentasi saya mengenai studi kasus ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Ada tanggapan, saran, atau pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, dipersilakan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.